Pemirsa RRI Net, saat ini Anda menyaksikan obrolan budaya, produksi kerjasama RRI Tarakan dan RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Kali ini akan Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang Lubak Layak, kuliner khas suku Dayak Lundaya yang ada di Desa Wisata Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pendengar pemirsa RRI Net, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malinau demi melestarikan keanekaragaman budaya di bumi Intimung. Julukan Malinau salah satunya Dayak Lundaya dan juga kuliner khasnya Lubak Layak. Dan saat ini saya sedang bersama tokoh wanita yang berada di Desa Wisata Pulau Sapi dan juga merupakan warga Desa Wisata Pulau Sapi, yaitu Ibu Betty Martin. Enun bala Ibu Betty? Balado. Iya, jadi Ibu Betty mengatakan apa kabar? Saya menjawab, dia menjawab baik dalam suku Dayak Lundaya. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan obrolan budaya yang membahas tentang Lubak Layak, kuliner khas suku Dayak Lundaya yang ada di Desa Wisata Pulau Sapi melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat didownload di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Baik, Bu Betty, bisa dijelaskan tentang kuliner khas suku Dayak Lundaya dan Lubak Layak itu, dan sejak kapan kuliner ini ada? Ya, baik. Lubak Layak itu mungkin sama dengan lontong ya, cuman proses berbeda. Bahan-bahan yang kita siapkan air terutama. Terus kita punya wadah atau kalau bahasa Lundayanya itu lacang. Mungkin untuk di kota-kota itu belum pernah pakai kecuali Lundaya, karena itu memang khusus untuk masak Lubak Layak. Nah, Lubak Layak itu dari nenek moyang, dari zaman dahulu kala, jadi turun temurun ke anak cucu, dan sampai sekarang kita masih dengan tradisi Lubak Layak dan membungkus Lubak Layak. Jadi bahan-bahan yang disiapkan lacang, air, beras, daun itu untuk membungkus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang Lubak Layak. Iya, untuk langkah pembuatan kuliner Lubak Layak bisa dijelaskan Kak Ibu Betty, prosesnya tuh seperti apa? Apakah sama seperti pembuatan, kalau tadi Ibu Betty mengatakan ini sama seperti lontong. Nah, ini seperti apa sih Bu Betty sebenarnya? Ya, kalau lontongnya kita mungkin dibungkus dulu, dimasukkan di dalam plastik atau di dalam daun, baru direbus. Tapi kalau Lubak Layak ini kita siapkan dulu lacangnya atau wadahnya, terus kita taruh air, biarkan dulu dia agak panas supaya proses lebih cepat untuk masaknya. Kalau kita bersama-sama dengan air yang masih dingin, rasa juga berbeda. Mungkin ada rasa hambar gitu. Jadi air kita biarkan dulu panas, baru kita masukkan beras. Jadi sementara di tungku atau di kompor, kalau zaman dulu kita pakai tungku. Karena zaman dulu belum ada kompor, kita pakai tungku seperti ya, tungku. Jadi itu digaruk-garuk, diaduk-aduk, diaduk supaya dia tidak hangus di bawah ya, lengket di pantat lacang tadi ya. Lacang tadi, periuk ya. Kalau bahasa Indonesia periuk ya. Ya, itu biasanya dilakukan berapa menit nih bisa untuk disajikan atau dibungkus biasanya? Nah, kalau kita mau
Rencana mau masak nasi lembek itu lubak layak, ya itu yang duluan kita persiapkan karena memakan waktu adalah kira-kira 1 jam, 1 jaman ya. Ya, dari prosesnya tersebut, daun yang digunakan ini apakah ada daun khusus atau hanya daun pisang seperti lainnya atau seperti apa, Ibu Bet? Ya, kalau daun itu tidak semua daun juga bisa dipakai. Daun pisang boleh, ada daun di hutan itu yang seperti pisang hutan, Pisang gitu, hutan. boleh pakai. Dan kalau zaman dulu itu ada daun kayu yang apa namanya, daun yang bulat namanya itu. Jadi mereka bisa pakai. Daun ketapang juga boleh dipakai. Ketapang boleh. Ya, jadi enggak sembarang daun ya bisa digunakan untuk lubak layak ini. Nah, apakah kuliner dari lubak layak ini juga disajikan dalam acara-acara adat suku Dayak Lunda, Bu Betty? Kalau lubak layak ini memang harus ada di setiap momen, lagi acara adat itu lubak layak harus ada. Ya, dari lubak layak ini kita juga bisa melihat di depan ini ada berbagai menu yang bisa kita lihat. Apa lubak layak ini hanya dinikmati hanya lubak layak atau ada kuliner lainnya yang bisa ditemanin untuk menikmati makanan lubak layak ini, Bu Betty? Oh ya, saya lupa tadi ya. Iya, kalau lubak layak ini Lubak bentuknya, layaknya, dia sudah dibungkus seperti ini. ya, mungkin kita bisa lihat dibungkus, kalau lubak layak itu dalamnya, Ya, ini ya. dibungkus daun ya, Bu Ini Betty. sudah dibungkus daun ya. Nah, terus tadi lubak layak bisa dinikmati sama apa saja Nah, di dalam suku Dayak Lunda ya biasanya? lubak layak ini pasangannya bitter. Bitter. Dia bitter apapun, Iya. bitter sayur, bitter daging, itu boleh ya. Yang bitter, ya itulah pasangannya. Dan ada juga lauk. Lauknya ini Nah. apa ya? Kita bisa lihat sendiri ini lauknya. Nah, ini lauk dari buah. Wah, ini buah. Ini kalau boleh tahu buah apa, Ibu Betty? Kalau dalam bahasa Indonesia sih, Iya, dia ini buah fasan. buah fasan. Bahasa Lundayanya buah fasan. Oh, jadi pendengar, ini terbuat dari buah fasan kalau sebutan dalam suku Dayak Lundaya. Ya. Iya, jadi Nah. ini gimana cara proses pembuatannya buah ini, Ya. Bu Betty? Ini tidak semua suku Lundaya ya bisa mengolahnya. Jadi ini buah bentuknya lonjong, warnanya ungu. Nah, prosesnya untuk pengolahan bisa dikonsumsi, dia melalui disangrai. Selain disangrai, dia bisa direndam air panas. Jadi setelah dia lembek, kita lepas dari biji, jadi kita diaduk, ditaruh garam, ya. Jadi ini kita panggang di atas api. Ya. Wah, prosesnya juga cukup panjang ya, Bu Iya, Betty ya. panjang Ini bisa menjadi prosesnya. ini. Nah, buah fasan ini biasanya ditemukan cukup gampang atau bagaimana, Ibu Betty kalau boleh tahu nih? Nah, ini buah fasan, kalau zaman dulu dia ini tumbuh di hutan ya. Hutan. Dia ini tanaman liar. Tapi sekarang dibudidayakan karena ada rasa yang rasa gurih, enak. Jadi dibudidayakan. Jadi kalau dulu memang langka sih, dan sekarang karena dia dibudidaya, jadi tidak terlalu susah dapatnya. Ya. Terus ada lagi satu menu. Ya, wah ini banyak banget ya. Jadi temannya lubak layak nih bukan hanya lubak layak saja ya, tapi ini ada menu lainnya. Ini apa ini, Bu Betty? Kalau saya melihat, saya kira ini kue. Ini apakah kue atau seperti apa? Ini narar lawit. Narar lawit nih, pendengar. Jadi kalau boleh tahu nih, ini yang ditemani atau menu saat menikmati lubak layak ya, sebutannya nih naral lawit. Nah, ini terbuat dari bahan apa nih, Bu Betty kalau boleh tahu? Bahan dasarnya ikan sungai.
Nah, kita mau proses seperti ini, ikannya kita kukus dulu, buang tulang besar, baru dicincang. Habis dicincang kita bentuk, lalu dipanggang lagi di atas di atas api Di atas lagi. api. Jadi kita asap-asap, ya. Jadi prosesnya juga cukup Jadi, banyak. ya, ini kenapa kita sampai sekarang masih lakukan ini karena ini zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada kulkas, Belum ada kulkas, freezer gitu kan. Jadi kalau dapat Ikan. dapat ikan atau dapat daging. Nah, prosesnya diasap di tungku. Jadi sambil masak, jadi di atas itu sudah ada ikan atau daging. Nah, itu bisa disimpan mungkin bertahun juga boleh. Ya ini kenapa sampai ada narar ini, mungkin kalau masyarakat suku Dayak dulu belum adanya alat teknologi seperti kulkas, penyimpanan, jadi dengan cara pengasapan seperti itu ya Bu Betty. Nah, ikan yang digunakan ini berarti ikan sungai apa saja boleh berarti? Atau hanya ada ikan tertentu yang bisa digunakan? Ikan sungai, ikan apa aja boleh. Yang penting dia bisa dicincang dan tidak bertulang, sudah halus. Ya, yang penting anak-anak bisa aman sih makannya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, sebelum kita lanjuti obrolan budaya kita pada kesempatan kali ini, mari kita akan saksikan komersial break berikut ini. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti.
Yamo ame tonge iko ame tonge tonge iko Yamo ame tonge iko ame tonge iko Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax. Mencermati informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Awas hoax, berita bohong meracuni otak kita. Awas hoax, fitnah sedang melanda persaudaraan kita. Mencermati informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Teliti dulu sebelum kita dibuatnya menyesal. Kejahatan kata-kata, isu-isu yang akan merusak kita. Iblis setan pasti tertawa di sudut hiruk pikuk ruang sosial. Awas hoax, ujaran kebencian, pupuk kedengkian. Awas hoax, hati-hati jika berasumsi. Mencermati informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Teliti dulu sebelum kita dibuatnya gila. Kejahatan kata-kata, isu-isu yang akan merusak bangsa. Iblis setan pasti tertawa di sudut hiruk pikuk ruang sosial. Awas hoax, Ujaran kebencian, pupuk kedengkian. Awas hoax, hati-hati jika berasumsi. Cermatilah informasi, siapa tahu itu hasil manipulasi. Lagu Mencermati Informasi, karya Cowboy Digital, komposer Tony Q Rastafara. Kakek,
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya, produksi bersama RRI Tarakan dan RRI Malinau yang dapat disaksikan melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Go yang dapat di-download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Betty Martin yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini, ya Bu Betty, yang sangat unik dari kuliner Lubak Laya. Ini apa sih Bu Betty? Biasanya disajikan dalam momen apa saja biasanya Bu Betty? Ya, kalau Lubak Laya ini biasa dihidang di acara-acara adat seperti perkawinan, acara-acara suku Dayak Lundaya. Lubak Laya harus ada, dan ini kita konsumsi tiap hari. Ya, jadi bukan hanya dalam acara adat, tapi ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat suku Dayak Lundaya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya Bu Betty. Nah, apakah ada makna filosofinya yang terkandung dalam kuliner Lubak Laya ini? Apakah mengganti menu dalam makanan sehari-hari seperti nasi atau seperti apa sih Bu Betty sebenarnya? Ya, filosofinya dari menu Lubak Laya ini seperti apa? Filosofi Lubak Laya ini kalau untuk Lundaya untuk penambah tenaga ya. Terus untuk supaya badan jadi sehat. Ya, seperti itu. Dia kalau Lubak Laya ini kalau yang tidak biasa dia cepat lapar. Oh, cepat lapar ya. Lapar. Karena... Jadi bawaannya makan terus gitu. Jadi beda dengan nasi keras. Nasi keras kita mungkin makan pagi dan siang kita masih bertahan. Tapi kalau Lubak Laya ini kita makannya pagi, mungkin di tengah mau makan siang juga kita mau makan lagi. Nah, kenapa dia bisa begitu? Supaya makanya badan suku Dayak Lundaya itu badannya subur-subur ya. Subur-subur ya, atau berisi ya dengan. Ya, karena Lubak Layaknya. Jadi makannya tuh bukan hanya satu tapi dua, ya dibedakan dengan makan nasi biasa seperti itu ya Bu Betty. Ya, dari Lubak Laya sendiri tadi kan ya ditemani menu-menu yang ada seperti bitter dan lainnya. Nah, ini dari makanan kayak bitter itu perasanya apa aja yang biasa digunakan penyedap rasa dalam suku Dayak Lundaya? Apakah menggunakan garam atau ada garam khusus nih dari sedap rasa ini atau penyedap rasanya? Kalau garam sih tidak ada yang khusus. Itu sama. Cuman dia beda di penyedap rasa. Kalau suku Lundaya dia ini pakai daun afa. Kalau bala Lundayanya daun afa. Daun afa. Ya, afa, bukan apa ya, afa. Jadi ini pengganti sasa. Wow, ini jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, ini pengganti perasa ya. Kalau kita biasa sering gunakan berupa sasa, dan ini daun yang biasa digunakan. Ya, ini yang kita gunakan dari zaman dahulu kala dari nenek moyang, dan ini juga bagus untuk
pelunak daging yang keras. Nah ini kita rebus pakai daun afa ini, daging bisa lunak. Dan juga bagus untuk kalau yang kencing manis. Oh ya, punya penyakit ya. Ini bagus. Ini direbus, ya diminum seperti minum air teh. Air Wah, putih. jadi banyak manfaatnya banget ya. Ya. Baik, Anda masih menyaksikan obrolan budaya dengan tema Lubak Layak, kuliner khas suku Dayak Lundaya di Desa Wisata Pulau Sapi melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store. Bu Betty, di mana masyarakat bisa mendapatkan kuliner Lubak Layak ini? Apakah ada mungkin warung khusus atau seperti apa sih Bu Betty biasanya didapatkan? Ya, saya sekarang terus terang ya. Iya. Karena kita desa wisata, sebenarnya memang harus ada warung yang memang menyajikan menu-menu tradisional. Dan itu untuk selanjutnya kita arahnya ke sana. Memang ada warung untuk makanan tradisional. Nah, untuk sementara ini kita hanya ada jual online. Ya. Ya, jual online. Jadi ya kalau yang masuk di grup-grup online Desa Wisata Pulau Sapi, dia sudah tahu menu Lubak Layak dan bitter itu sudah ada di penjual-penjual online. Nah, untuk warung-warung yang maksudnya khusus itu belum ada, tapi kita dijual online ada. Ya, jadi kalau pemirsa dan pendengar, penjual online ini biasanya melalui aplikasi grup keluarga atau seperti apa itu ya, jadi rumah ke rumah untuk melakukan penjualannya. Jadi Bu Betty berharap untuk di Desa Wisata Pulau Sapi ini ada warung makan khusus untuk kuliner khas Dayak Lundaya, seperti itu ya Bu Betty. Ya, tadi kan bitter. Nah, ini mungkin masyarakat dan pendengar belum tahu bitter tuh apa sih. Mungkin kalau saya mendengar juga bitter, apa ya itu bitter? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bitter ini terbuat dari bahan apa dan proses masaknya seperti apa gitu Bu Betty. Ya, bitter itu paling unik ya. Paling unik. Di makanan khusus suku Lundaya. Kadang-kadang orang yang baru datang masuk di Desa Wisata Pulau Sapi mungkin belum bisa menyentuh makanan bitter ini, karena dia seperti bubur, tapi bukan bubur. Bukan bubur. Ya. Jadi prosesnya seperti Lubak Layak tadi, cuman dia berasnya dikurangin. Mungkin kalau kita buat untuk satu keluarga, mungkin berasnya hanya 1 atau 2 genggam saja. Nah, terus baru masuk sayur. Apakah sayurnya diiris-iris dulu kecil-kecil atau ditumbuk itu. Jadi prosesnya itu, dan ada pasangannya daun. Sayurnya itu khusus kah atau ada sembarang sayur boleh digunakan Bu Betty? Ada khusus. Ada khusus. Seperti daun timun. Daun timun. Daun riep. Daun riep nih mungkin masyarakat dan pendengar juga belum tahu apa itu. Mungkin kalau Mbak lebih dikenal apa sih sebenarnya Bu Betty? Nah, kalau daun riep itu bahasa suku Dayak Lundaya. Tapi ada riep geji hutan namanya ya. Jadi kita selalu gunakan yang geji hutan. Kalau yang geji kota ada yang daunnya panjang-panjang, yang memang ada ditanam di sekitar rumah. Nah, itu yang saya bilang kota punya. Nah, kalau yang kampung punya daunnya lebar-lebar. Ya, itu yang kita selalu gunakan. Iya, jadi prosesnya tadi setelah sayurnya ditumbuk atau dipotong iris-iris, dimasukkan di dalam beras, campur beras, kemudian tunggu beras pecah. Nah, jadi teman bitter tadi ada tepung ubi. Tepung ubi. Ya. Nah, ini biasa tepung ubi dibuat sendiri atau beli di toko atau seperti apa nih sebenarnya Bu Betty? Tepung ubi kita buat sendiri. Wow, buat sendiri juga ya tepung ubi. Buat sendiri, ya. Itu prosesnya pembuatan tepung ubi biasanya dilakukan kita beli sama orang yang biasa buat atau buat sendiri biasanya juga Bu?
yang buat kalau kita malas ya, kita bisa beli ya, kita bisa beli. Tapi itu dibuat sendiri, maksudnya yang menjual dia mengolah sendiri itu singkong dipotong-potong, dijemur, lalu ditumbuk, ambil dia punya tepung. Tepung ya. Ya. Jadi prosesnya membuat bitter tuh mungkin pemirsa dan pendengar bukan hal yang gampang ya Bu Betty, tapi prosesnya juga cukup panjang. Nah, apakah semua masyarakat suku Dayak Lundaya bisa memasak bitter ini atau hanya orang tertentu atau seperti apa Bu Betty? Ya, tidak semua suku Lundaya bisa masak bitter ya. Ada orang-orang tertentu. Apalagi sekarang anak-anak muda itu susah untuk buat bitter. Jadi mesti orang-orang tua yang buat bitter. Ya. Iya. Apakah ke depannya tidak ada mungkin memberikan pelajaran nih untuk berbagi resep dan cara proses pembuatan bitter ini Bu Betty kepada generasi muda? Ya, seharusnya iya. Kita tetap mengajar anak-anak kita supaya budaya ini tidak hilang. Jadi itu berlanjut ke anak cucu kita nanti. Ya. Iya, baik pemirsa dan pendengar, dalam obrolan kita ini nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu berikut ini. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Full
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama Ibu Betty Marten, masih semangat Ibu? Semangat. Semangat, iya. Baik Bu Betty Marten, kemudian dari kuliner Dayak Lundaya, Lubak Laya ini yang menjadi kesulitannya dalam proses pembuatannya itu seperti apa sih Bu Betty kalau boleh tahu? Ya, kalau di Desa Wisata Pulau Sapi ini kan mayoritas petani. Jadi pagi-pagi sudah jalan ke lahan pertanian. Jadi ya kesulitannya ya untuk bangun pagi, bangun subuh, menyiapkan nasi lembek ini. Jadi karena dia prosesnya agak lama, jadi kita memang bangun harus subuh gitu masak nasi lembek ini. Jadi itu tantangannya. Iya, dari proses pembuatan Lubak Laya ini biasa yang sering hal-hal yang terjadi mungkin yang tidak diinginkan biasanya apa? Mungkin apakah tangan karena kepanasan, karena dalam proses pembungkusan itu kan daun yang nasi baru masak dari tunggu tadi ya Bu Betty itu langsung dibungkus. Nah ini gimana? Apakah sering mungkin melepuhkah tangan atau seperti apa nih? Kalau yang tidak biasa, ya melepuh kena nasi yang kita baru angkat dari tungku atau dari kompor langsung dibungkus, yaitu juga kesulitan bagi yang belum biasa bungkus nasi. Tapi kalau yang sudah biasa, hal apa yang paling sudah terbiasa gitu ya? Biasa yang nggak ada insiden lah. Ya. Jadi kalau yang tidak biasa itu adalah daunnya robek, ya. Nggak terbungkus gitu ya? Terbungkus, pokoknya banyaklah hal yang kesulitan yang ditemuin kalau yang baru belajar. Baru belajar. Iya, lalu Bu Betty, selain suku Dayak Lundaya, seperti saya sendiri ini yang bukan orang Lundaya, apakah diperbolehkan nih untuk melakukan belajar pembuatan Lubak Laya ini? Sangat boleh. Siapapun terbuka untuk umum. Kalau yang kepingin belajar untuk masak Lubak Laya, silakan. Tidak dibatasin, itu untuk umum silakan. Ya biasanya kalau yang baru belajar nih sampai pintar bisa membuat tuh biasanya berapa kali gitu Bu Betty biasanya dalam proses pengerjaannya ini? Iya, memang bukan hal yang mudah ya, bukan 1-2 kali, tapi ini bisa berbulan. Contoh, kami satu rumah ada keponakan yang belajar. Ini belajar bungkus nasi aja. Bungkus nasi. Bungkus nasi mungkin dari bulan berapa itu baru bisa bungkus nasi, tapi bentuknya belum seperti ini, masih seperti bungkusan pais. Bungkus pais ya. Kalau pais kan lepeh dia. Iya. Nah jadi agak lama sih, tapi tergantung lihat juga. Kalau memang kita kepingin cepat bisa, ya hari-hari kita bungkus nasi mungkin 2-3 bulan sudah bisa bungkus nasi. Iya, dari Lubak Laya ini apakah ada tekniknya sendiri nih dalam pembungkusannya? Apakah menggunakan satu helai daun atau harus berlapis 2 atau seperti apa Bu Betty biasanya? Ya, satu helai daun dan memang ada teknisnya, tidak sembarang melipatnya. Jadi ada teknisnya. Jadi ada teknik khusus dalam proses pembungkusan Lubak Laya. Baik Bu Betty, kalau kita lihat di meja kita ini kan banyak nih kuliner, ada juga buah rambutan. Ini buah yang asli ada di Kabupaten Malino dan ini manisnya luar biasa, manis banget ya Bu Betty. Nah, terus ini saya juga lihat ada aneh. Ini apakah menjadi pajangan saja? Apakah ini merupakan kuliner suku khas Dayak Lundaya Bu Betty? Kalau boleh tahu di depan kita ini ada bambu. Apakah ini makanan atau apa sih Bu Betty? Iya. Ini semacam snack ya. Snack ya. Snack. Jadi sudah makan Lubak Laya, sudah kenyang, nyantai, makan buah rambutan, terus ada snacknya gitu ya. Ini dari ketan. Ketan. Ya, bahan-bahannya santan, bumbunya ada garam, ada bawang putih, ada jahe.
Ya biasanya kalau dalam acara perkawinan suku adat Lundaya ini pasti ada. Lemang, kalau bahasa Indonesia lemang ya, tapi kalau bahasa daerahnya none. None ya. Kalau none kalau kita bilang tuh wanita biasa aja, tapi kalau Lundaya ini makanan gitu ya Bu Betty. Nah ini proses pembuatannya membutuhkan waktu berapa lama? Apakah ada khusus bambu yang harus digunakan atau seperti apa? Bambunya khusus, bambunya yang masih muda. Muda. Nah, terus ini bisa juga tanpa daun. Nah, kenapa dia pakai daun? Supaya waktu kita makan tangan kita mungkin tidak kotor gitu. Dan dia tidak nempel di bambu. Nah, kalau yang tanpa daun, nanti kita bukanya dibuka-buka begini. Bambunya pelan-pelan ya. Nah, kalau pakai daun, dia langsung tarik, kita potong-potong, udah. Langsung dihidangkan. Ya, nah ini dilakukan prosesnya, pemasakannya seperti apa? Apakah berasnya harus dicuci terlebih dahulu atau dikukus atau seperti apa? Nah prosesnya beras kita rendam dulu. Kalau mau cepat matangnya itu direndam beberapa jam, mungkin lebih dari 5 jam untuk perendaman sampai berasnya agak lembek. Nah nanti baru masuk ke bambu dan api sudah kita siapkan untuk membakar lemangnya. Jadi lemang ini dilakukan pembakaran berapa lama bisa untuk dinikmati setelah pembakaran? Kalau lemang tergantung dari apinya, suhu apinya. Kalau apinya bagus, baranya bagus, dan bambunya juga mungkin yang muda dan prosesnya mungkin lebih gampang, mungkin tidak sampai 1 jam. Wah, jadi bisa langsung untuk dinikmati gitu ya Bu Betty. Anda masih menyaksikan obrolan budaya dengan tema Lubak Laya, kuliner khas Dayak Lundaya di Desa Wisata Pulau Sapi yang Anda bisa saksikan melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store. Untuk kuliner ini apakah pernah diikut sertakan nih Bu Betty dalam mungkin pameran tertentu sebagai upaya untuk memperkenalkan masyarakat keluar nih, bukan hanya untuk di Kabupaten Malino atau untuk warga desa wisata Pulau Sapi? Sudah pernah di bulan November awal kemarin kita bawa ini ke Sabta Pesona, gedung Sabta Pesona. Wow, luar biasa. Karena kita desa wisata dan kemarin kita waktu penjurian kita menampilkan menu-menu tradisional. Akhirnya kita bawa sampai ke Jakarta. Jadi banyak yang menikmati dan penasaran. Bertanya-tanya ini apa gitu ya Bu Betty ya. Nah, waktu itu ada satu menu yang memang belum kita sampaikan di sini, cuman memang belum ada karena bahan-bahannya belum ada, yaitu teluk. Itu makanan khas suku Lundaya. Nah mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar dan pemirsa RRI Net, teluk ya, kalau namanya mungkin agak aneh ya Bu Betty. Nah ini tuh apa sih sebenarnya Bu Betty teluk itu? Teluk itu daging yang difermentasi. Semakin lama rasanya semakin mantap gitu. Ada asamnya, ya ada asinnya, semua muncul di situ. Aromanya, ya seperti itu. Jadi Lubak Laya ini juga kalau dipromosikan sampai keluar daerah Kabupaten Malino sudah ya Bu Betty ya. Jadi proses pembuatannya saat di luar Kabupaten Malino, apakah dibawa langsung dari sini dimasak terlebih dahulu atau langsung di tempat acara atau seperti apa? Waktu kita kemarin di awal November kemarin, kita masaknya di rumah, baru bawa ke tempat kegiatan. Kebetulan waktu kita memamerkan kita punya produk, ya memang kita tidak boleh ada demo. Jadi semua sudah masak dari rumah,
Sudah ready gitu ya Bu. Jadi kita tinggal bawa aja, siapkan. Iya, jadi menu Lubak Laya ini bukan hanya untuk dinikmati warga Kabupaten Malino atau suku Dayak Lundaya, tapi bisa dinikmati semua kalangan, begitu ya Bu Betty. Baik, terakhir Ibu Betty, harapannya untuk kuliner Lubak Laya ini terkhusus untuk suku Dayak Lundaya yang ada di desa wisata Pulau Sapi ini, seperti apa sih Bu Betty harapannya ke depan? Ya, harapannya terutama ke anak-anak muda yang zaman sekarang semua serba modern. Dan ada yang tidak tahu masak Lubak Laya bagaimana, bungkusnya seperti apa. Jadi harapan saya anak-anak muda harus belajar untuk masak Lubak Laya dan bungkus Lubak Laya, karena semakin lama kalau kita tidak belajar, mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita, mungkin lama-kelamaan budaya ini akan hilang dan mereka tidak tahu bungkus nasi dan mereka tidak tahu masak nasi lembek. Jadi harapan saya anak-anak muda, ayo kita belajar dengan menu tradisional suku Dayak Lundaya. Ya, jadi harus mempertahankan kearifan budaya terkhusus untuk kuliner khas Dayak Lundaya yaitu Lubak Laya. Seperti itu Ibu Betty. Ya. Baik, terima kasih Ibu Betty atas kehadirannya dalam obrolan budaya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Rian beserta kerabat kerja obrolan budaya yang bertugas undur diri, dan sampai jumpa dalam obrolan budaya lainnya. Terima kasih.